Selalu tantangan orang merekrut itu selalu salah rekrut. Kenapa? Ya, Karena toolnya, ya, karena alatnya. toolnya yang harus dikembangkan adalah dasar dari kita bertanya kepada si kandidat adalah harus kompetensi. Seorang manajer apa sih kompetensi yang akan bisa mendorong bahwa dia itu akan bisa mencapai selalu target yang ditetapkan. Ya, sorry Pak B. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dodi, apa kabar? Alhamdulillah. Wah, Sorry, ini bukan baju PNS ya kayaknya nih. oh kan, Bukan. biasalah. Baju Mau perang jadi ini. TNI nggak jadi koleksi look Army aja. Look Army. Oke. Iya, Luar iya. biasa, luar biasa. Terima kasih ya, Doi. Jadi seperti yang kita janjikan ya, setiap hari Ya. kita akan mulai perkenalkan siapa-siapa sih sebetulnya, who's who-nya ya di bisnis ID ini. Siapa sih yang namanya expert itu? Ini kan gitu ya. Dan di bidang masing-masing tentunya. Nah, maka kemarin kebetulan kita sudah memperkenalkan Pak Roy Suraji ya, Pak Dodi. Ya. Nah, hari ini kita ingin tentunya mengenal siapa itu Dodi Nurzani gitu ya. Nah, tentunya ya, tentunya kita berharap Ya. bahwa Pak Dodi sore hari ini bisa memperkenalkan diri ya, kita diskusi sedikit ya, apa saja yang dikerjakan sekarang ini dan apa yang mungkin bisa kita bantu teman-teman ini ya Ya. bersama-sama. Oke, jadi teman-teman ya siap-siap ya. Jadi beliau ini namanya Dodi Nurzani SH. Wah, ini anak Unpad nih, anak Bandung Wah, nih kabar. nggak pakai SH itu. Nggak Udah pakai lupa. SH ya, udah lupa SH-nya ya. Karena kalau di pekerjaan profesional kayaknya nggak laku itu ya. Nggak laku titel sarjana nggak laku kayaknya. Udah lupa. Oke. Nah, saya kenal beliau ini sudah cukup lama dari tahun 94 ya. Saya kenal dengan beliau dan tentunya saya juga ya karena sudah kenal jadi panggilan beliau ini walaupun namanya Dodi Nurzani panggilannya DOY gitu ya, Doi. Itu Ih, panggilan orang-orang yang dekat aja tuh kayaknya yang tahu itu. Selainnya nggak tahu. di rumah Oke. di kampus. Ah, ah. Ya. Ada di Nusani ini kalau di panel expertnya bisnis ID ya, walaupun beliau pengalamannya luar biasa ya, generalis juga, tapi pasti ada spesialisasinya. Salah satu yang mungkin beliau nantinya akan bisa bantu teman-teman itu adalah di bidang pengembangan orang, organisasi ya, people development, human resources ya. Itu ya, yang lebih spesifik. Tapi tentunya sebagai seorang yang pernah yang pernah mengalami menjadi seorang general manager atau menjadi generalis gitu ya. Tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman lain yang pasti beliau juga ahli. Tapi tentunya nggak bisa semuanya kita ahli di bidang masing-masing. Ya. Oke? Oke, Doi, teman-teman di sini Ya. udah nggak sabar nih nunggu. Jadi mungkin pertanyaan saya ada beberapa aja dulu ya. Mungkin pertama soal pribadi dulu. Nah, jangan takut nih. Ah, Ini ke ngelihat nggak nih? ada, Hah? Pak. Ada Lagi ya. zikir. Oh, Lagi zikir. Oke, zikir, zikir mungkin mendoakan suaminya. doakan supaya jangan lah pertanyaannya berat gitu ya. Atau Berat. pertanyaannya jangan sampai ada yang Ya. confidential gitu ya. Oke, Doi. Oke. Mungkin Ya. teman-teman ini kan kalau pengen belajar ya, kita kan tentunya mencoba mencari teman-teman yang betul-betul ahli di bidangnya ya, bukan kaleng-kaleng istilahnya. Ya. Tapi dari pengalaman selama ini dari sisi dulu lah, personal dulu. Mungkin ceritain sedikit, Dodi itu dari mana sih gitu ya, orang mana Oh. gitu ya, mungkin entah sekolahnya, entah sekolah entah enggak gitu ya. Kemudian mungkin pengalaman Ya, ya. kerjanya bagaimana gitu ya. Gimana, Doi? Ya. Baik. Ya, tadi nama saya Dodi Nurzani. Dulu saya pernah nanya, Nurjani apa sih Pak namanya gitu, kayak almarhum saya gitu kan. Kalau Dodi nggak tahu artinya kali ya. Iya. Nur itu kan cahaya. Zani itu dari kata bahasa Arab zanah katanya.
Cuma dimodif jadi Oh, Zani gitu. Oke, oh jadi saya surga, amin. Saya waduh, ini udah siap-siap ini kayaknya. Gue numpang aja deh, Doi. oke, Gue numpang. oke. Ya saya terus terang masa kecil saya orang Bandung. Saya di Bukannya Bandung, Garut persis loh. rumah saya sebelah. Hah? Bukannya Garut. Saya di Bandung. Oh enggak, itu villa aja Pak. Oh, villa. Wah, sialan. Punya sawah Hanya doang. villanya aja yang di Garut. Oke, ya. Jadi orang Iya, Bandung aslinya, oke. oke. Iya. Jadi saya dari lahir sampai kuliah di Bandung. Rumah saya, kan tahu kantor pusat Telkom ya, sebelah kanannya itu persis tuh Hmm? jalan rumah saya, Jalan Titiran. Mana burung kan Telkom Jalan Japati tuh. Ya, saya memang pernah sekolah, sebelum sekolah saya memang karena di rumah saya ini ada madrasah ya, jadi memang sebelum sekolah pun saya udah bilang ngaji sama ayah saya, kan di sebelah rumah itu madrasah ke belakang, itu Hmm. kan ada masjid gitu, jadi ya alhamdulillah bisa ngaji sebelum sekolah. Masa kecil. Jadi Modal dulu masuk saya surga itu. nalin tulen ini, Pak. Oke. Oke. Nah, jadi selama kuliah langsung ke kuliah aja. Saya SMA di Bandung juga, dari SD lah. SMA 1 Bandung, Jalan Dago. Kuliah di Hmm. Unpad. Saya nggak tahu salah jurusan atau gimana gitu. Ayah saya nyuruh masuk ekonomi, kayak kakak saya. Tapi saya ngotot mau jadi pengacara. Tapi pas saya kuliah, pikir-pikir kayaknya salah jurusan bener deh. Jadi Hmm. waktu di wisuda sama rektor tuh merenung, ya bener juga ya, ayah saya ngapain sih masuk fakultas hukum. Tapi oke lah. Iya. Ya, alhamdulillah It, selama di kampus tuh saya termasuk orangnya emang suka apa ya, organisasi ya. Jadi ya. jadi sekolah menengah saya udah jadi sih aktif di apa ya, siswa dulu ketua OSIS, sekolah menengah tuh waktu sekolah Ya. menengah, maksud Unpad jadi ketua angkatan, 3 tahun Ya. kemudian jadi ketua mahasiswa. Cita-cita yang pengen ketua mahasiswa universitas Pak. Cuma waktu zaman saya kan sudah nggak boleh ada apa ya, senat mahasiswa level universitas tuh nggak boleh, hanya level fakultas. Jadi nggak tercapai. Tercapainya 1 tahun kemudian jadi ketua OSPEK tapi universitas. Gitu ya. Ya, buat pengganti apa dewan mahasiswa atau ketua apa sen atau B apa sekarang BE ya, badan BEM, eksekutif. BEM sekarang ini Jadi BEM. memang BEM ya. Jadi Hmm. memang saya senang aja gitu jadi ketua Karang Taruna di pemuda di rumah gitu ya. Ya. Nah, jadi itu aktivitas saya sebelum apa masuk apa pada saat perkuliahan gitu ya. Ya. Kemudian saya masuk Coca-Cola tahun 93 Januari kalau nggak salah, 92 saya lupa ya. Dan ketemu Pak Ya. Budi betul tadi tahun 94. Saya di hire di Bandung. Ya. Di Bandung saya langsung memang dimasuk ke HRD ya. HRD, Hmm. kemudian 2 tahun kemudian saya pindah ke Bali ya, gabung dengan tim manajemen operation Bali. Jadi waktu itu kayaknya tuh saya HR manajer satu-satunya di Coca-Cola yang jomblo gitu. Karena baru lulus sekolah. Jadi saya memang waktu di Bandung tuh loncat 2 grade di Coca-Cola. Dari dulu kan adanya koordinator ya. Koordinator tuh kayak apa ya, junior manager lah. Itu di atasnya ada junior manager, di atasnya ada department head. Nah itu saya langsung ke Bali di loncat 2 grade jadi membantu HRD manager di Bali sampai 96 nggak usah. 96 ada yang narik. Ini yang diajak ngomong narik. Pak Budi Islan disuruh aku ke Jakarta. Nah waktu itu kantor kita kan di Kuningan ya. Ya, itu nggak tanggung Pak Budi, doi proyek lu yang pertama ini mindahin kantor, buset. Jadi kantor Coca-Cola waktu di Kuningan yang di Oval Building itu Pak ya, sebelah Four Seasons. Lipo. Pindah ke mana Pak? Ke GKBI yang Semanggi. Kebayang nggak? Untungnya tuh kan saya ada co-partner dari Coca-Cola Indonesia ya, kan kita di Coca-Cola Mati gitu. Jadi sama-sama tuh membuat segala macam shutdown kapan segala macam gitu kan. Nanya expatriate maunya gimana, dan seru lah. Alhasil sudahlah pindah ke GKBI ya. Nah jadi di situ saya di kantor pusat, tentunya Pak Budi juga ngasih tugas saya di National HR Manager di kantor pusat GKBI. Nah dari situ juga saya kemudian pindah ke mana ya dari situ? Oh Surabaya lagi. Ya, Pak Budi ceritanya pindah ke Jawa Timur. Terus teman-teman di kantor pusat udah ngomong gini, wah nggak jauh sih, ini pasti ditarik nih. Ya saya nggak hanya ikutlah ke sana gitu kan, komandan dilawan nggak bisa lah. Saya di sana di Surabaya operation Pak Budi Jawa Timur.
itu tahun berapa ya Budi? 98 sampai 2001 kalau nggak 98. salah. Iya. Pas masa krisis itu. Ya, ya krisis kita saya ke sana sebulan di hotel, nggak ada keluarga. Iya. Tapi kemudian pindah sebulan kemudian. Itu sampai ya kita membenahi Jawa Timur lah ya. Ya, betul. 2001 Pak Budi pindah ke Jakarta jadi Vice Presiden, udah ya Pak ya. Ya. Kemudian orang Surabaya ribut lagi tuh. Iya, Kayaknya gara-gara ngalaman Gunung pada- Kawi itu. Gara-gara Gunung Kawi. Iya tuh Pak Budi itu dapat ini di Gunung Kawi saya lihat jatuhan buah Dewan Daru. Tapi jangan ditiru ya. Aduh. Itu kan ada pepatah katanya kalau kita di Gunung Kawi sana, padahal kita maksudnya tuh apa ya market visit gitu loh. Cari Bukan ke- cari jualan karena masa krisis Cari tuh. jualan, cuma memang masuk ke situ nggak tahu kenapa gitu ya. Pak Budi lagi ngerokok di depan kuncennya, tiba-tiba Dewan Daru jatuh tuh. Yang panik bukan Pak Budi tuh, ini cerita lucu dikit. Pak Budi, bapak, nggak tahu nama. Bapak lihat tadi ya jatuh tuh buahnya, ambil Pak, bungkus makan putih, sakuin Pak di dompet. Suruh doa lagi. Kalau lebih bagus Bapak sembahyang tuh masuk ke rumah itu kan peninggalan. Gak mau gua. Keturunan Raja Mataram apa nggak ngerti saya itu di rumah yang dipuja-puji itu. Betul. Saya nggak tahu tuh Pak Budi apakah dimasukin ke dompet nggak, saya nggak tahu itu. Saya bilang tanya ke kuncennya Pak, emang kalau dapat Dewan Daru apa kalau kepercayaan di sini? Oh, ini orang bisa berhasil, bisa sukses. Bener aja setelah itu. Tapi saya nggak percaya sih. Saya bilang kalau Pak Budi kan tanpa itu kayaknya sih cepet-cepet aja sih. Ya, saya di kantor pusat, jadi membantu lagi, jadi skopnya lebih luas lagi. Di Surabaya saya sempat jadi GM sebulan kurang lebih lah. Karena Pak Budi sakit panjang sebulan. Terlalu kerja keras sih kayaknya sepertinya. Iya. Kerja keras, jadi saya sebulan jadi general manager, beliau di rumah sakit, hampir 3 minggu di rumah sakit, kalau nggak salah seminggu di rumah ya Pak. Ya, betul. Ya itu pengalaman saya sebulan jadi GM. Nah, jadi saya memang banyak di Coca-Cola bidangnya lebih ke organisasi HRD. Walaupun Coca-Cola itu kan unik ya, karena consumer good. Jadi HRD-nya itu HRD marketing, itu HRD consumer good gitu. Jadi memang di sana tuh kita diajarkan supaya kita di satu function, tapi kita juga ada yang namanya kompetensi yang dianut oleh seluruh manajer atau ke atas, terus director adalah yang namanya business acumen. Jadi dimanapun function kita, orang HRD jangan cuma tahu HRD gitu. Ya. Tapi juga dia ini, makanya dulu kan saya juga trainer merchandising tuh saya dapat tuh. Saya di trainer merchandising bagaimana mendisplay produk di kulkas dan sebagainya. Kan itu ada aturannya tuh, Coca-Cola mesti sama di mana, di Fanta di mana. Itu ada buku kayak buku Yasinnya gitu ya. Itu ada buku merah itu nggak boleh itu. Naro Sprite sama Fanta kutuker itu nggak boleh, bisa disemprit gitu. Nah, jadi itu banyak sekali ilmu marketing juga ya, sales gitu. Karena kita juga pernah di operation. Betul. Nah, naik truk yang merah-merah pernah juga sama sales jualan gitu ya. Nah, jadi memang saya dapat alhamdulillah sampai Z Human Resources itu dapat ya di sekolah bagus itu di high management, betul. DBI ya, betul. Problem solving tuh sama Johnny Palim dari Singapura, Canter and Trigu ya, dari Amerika Serikat, ya, interview skill itu saya kadang bingung tuh seminggu di hotel tuh nggak boleh keluar ya. Ya. Padahal cuma ngajarin interview, bukunya tebalnya, alhamdulillah segini 2 kali. Ngajarin interview 2 seminggu nggak kepikir ya, tapi pas dijalanin luar biasa sih dong. Betul. Dari cewek dari Australia itu yang ngajarin. Nah, artinya itu alhamdulillah sih saya lama di waktu sampai 93 kalau nggak salah. Ya. Selisih setahun saya. 2003 maksudnya. Sorry 2003 ya betul 2003 ya saya waktu itu Pak Didi ingat ya Pak Dodi ini bahaya nih saya harus jaga Pak Dodi pun tadi tuh yang menggantikan HR Director kan. Kenapa Pak Didi? Ini naga-naganya nih Pak Dodi nggak lama lagi. Ya memang Pak, saya bilang, udahlah saya ini jawab HR Director 2 tahun, setahun setengah paling Pak Dodi. Siapa lagi yang paling senior? Bukan itu Pak. Ya, Insak itu saya 2003 masuk Tigarsngai Group, jadi sebuah perusahaan di Solo ya, markasnya, tapi dia ada 6 perusahaan, 2 di Jakarta, 4 di Solo. Ya. Waktu saya tinggalin jadi 7 perusahaan, karena yang satu yang saya buat yaitu Consumer Goods MMCC, ya. Namanya PT Kategori Distribusi, itu Joglo Smart ya, Jogja Solo, jadi Mayora,
semualah kita jadi distributornya untuk Ya. Jawa Tengah dan Jogja. Itu omsetnya 760 miliar. Ya. Jadi waktu saya ninggalin 3 serangkai. Nah di serangkai itu saya car director dulu tuh sekitar 5-6 tahun. Itu saya dipromosikan jadi direktur operasi, tapi di holding ya. Jadi holding kan bawa 6 perusahaan itu. Ada unit publishing, consumer good, retail, dan sebagainya. Jadi komplit lah gitu. Betul. Udah dari situ, kemudian saya naik ke deputy CEO. Di holding juga, atau executive director. Sebenarnya apa yang saya kerjakan ya CEO, kebetulan Pak Sarifudin, putra owner itu, memang beliau juga pengusaha gitu. Jadi sibuk, makanya ada wakilnya gitu. Yang jadi executive director. Nah jadi di situ ya alhamdulillah, saya kadang-kadang jadi sopir tembak, menjabat executive director, ketika ada unit usaha, MD-nya keluar atau pensiun, saya langsung masuk kadang-kadang. Jadi contoh misalnya di situ ada distribusi buku ya, itu karyawan 1.000 orang. Jadi kantornya dari Medan sampai ke Manado, Sulawesi. Yang nggak ada Maluku Irian. Itu 50 cabang utama dan 150 subcabang. Ya. Nah itu waktu tahun 2009, saya di challenge. 2009 tuh distribusi rugi 11 miliar. Kalau ini tolong turun gunung. Maksudnya dari holding gitu ya. Terus tugas saya Pak, balikin tuh 11 miliar jadi BEP. Waduh, saya bilang. Ya oke, karena saya udah paham lah bisnisnya ya. Kemudian juga kelemahan-kelemahannya saya teliti, teman-teman kepala cabang ya, sales representatif yang hampir 900 orang itu, kisah, hanya saya menemukan 7 kesalahan lah ya, 7 poin di distribusi waktu itu. Hanya saya keliling dari Medan, tapi saya nggak ke cabang kecil ya. Saya panggil kepala cabang yang kecil ke kota besar kayak di Medan, Padang Siantar, saya undang, saya tunjukkan kesan kalian ini 7 poin. Tolong tahun ini 2010 waktu itu, kalian rubah 7 ini. Yang salah satu misalnya ketika dapat order dari sekolah, buku sekolah itu dia ke inputnya tuh nggak akurat gitu. Itu salah satunya. Akhirnya alhamdulillah sih Desember 2010 kita kan suka acara ritual di Tawangmangu tuh. Jadi seluruh cabang Indonesia berkumpul di situ. Tadi membuat business plan, saya laporkan bertanggung jawab. Alhamdulillah sih saya buat BEP lah, rugi 100 juta gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi waktu yang di Jogja di mana ya, Solo ya berarti ya, tiga sangkai ya. Ya Solo, yang di Solo tuh. Kalau di Solo itu saya paling menarik sebelum pindah ke Bali Pak Budi. Jadi memang waktu Pak Tatang Sundara di Jawa Barat, Doi, gua tuh terlambat tahu lo katanya. Emang kenapa Pak? Karena memang Pak Tatang baru masuk ke Bandung waktu itu sekitar 6 bulan atau 1 tahun. Ya, menggantikan Pak Purba. Kenapa Pak baru tahu? Ya saya baru tahu kemampuan lu gitu. Kalau kini tahu caranya, lu jangan di HRD. Gara-gara gini. Lu udah harusnya di sell nih, atau di marketing. Jadi sebelumnya saya dikasih tugas Pak. Joy, lu ditemenin Bambang itu orang marketing ya almarhum. Bang Hari Mulyono. Ada 2 titik itu ini pakai Pepsi Cola gitu loh. Terus tugasnya lu ganti Coca-Cola tuh, terserah cara lu bagaimana. Aduh, jadi ada 1 sekolah Pak, ada 1 lagi restoran besar di Jalan Higarmanah tuh, gitu mau paras kayaknya. Nah, akhirnya saya survei dulu kan, saya lihat. Nah, yang di sekolah itu adalah sekolah yang terkenal di Bandung di Jalan Merdeka, namanya Saint Angel, mungkin Pak Uri tahu, depan Balai Kota Bandung gitu, itu kan sekolah cewek semua, sama masuk ke dalam, cari-cari kontak personnya gitu kan. Oh ternyata saya dapat info, Pak, cari namanya Suster Leoni. Waduh, tak sari tuh. Ketemu. Ngobrol sana-sini. Ya singkat cerita, udah diangkut tuh semua, Pak. Pepsi, ganti ya? Semua. Ganti, kulkas yang gede tuh. Iya. Iya, Pak. Hanya nggak bilang Coca-Cola, Pak. Saya setuju diganti. Ya sudah. Ya sama lah kayak di Egarman ada restoran besar. Iya. Hati-hati bicara Pepsi. Ini ada Pak Baskoro Hadi nih, soalnya. Ada ini yang, aduh, sorry. Oh iya, lupa ya. Ex Pepsi ya. Nyuwun sewu Pak Mas Bas. Oke, Doi, gini Doi. Nanti ada akhir soalnya. Kan dari Bandung ya. Tapi udah punya keluarga toh sekarang. Udah. Saya punya istri, alhamdulillah insya Allah 1 aja. Kemudian dapat dokter gigi, ketua OPSEK Universitas. Jadi itu hikmahnya Pak. Jadi saya ketua OPSEK Universitas kan. Saya ngurus, bayangin 4.500 mahasiswa dari 13 fakultas gitu. Jadi rupanya paling sering saya kontrol fakultas kedokteran gigi. Karena di Unpad FKG singkatnya Fakultas Kelebihan Gadis. Ya,
Saya, tapi itu beda 4 angkatan ya, Mas. Nah, saya tuh punya 4 putra. Yang paling besar baru lulus kemarin, 3 bulan lalu dari Parahyangan, Unpar. Sekarang di KPC, lagi apalah orientasi gitu ya. Ya. Kalau tim terima call. Karena dia legal, jadi memang masuk ke divisi legal. Yang 3 lagi, yang nomor 2 lagi koas di Mustopo, di PKG. Yang ketiga di Unpar juga, hubungan internasional. Yang bungsu di UMN, Pak. Oh iya, di desain communication visual ya. Yang di Serpong ya? Multimedia Nusantara ya. Oke, Doi, waktu di Coca-Cola kan hampir sepanjang perjalanannya di Coca-Cola itu di bagian human resources, people development, ya training dan segala macamnya. Ya. Apa itu kendala? Apa misalnya tantangan yang paling utama waktu pelajaran di Coca-Cola itu apa yang didapatkan oleh Doi? Ya, yang pertama menurut saya itu masih relevan juga sekarang adalah kompetensi ya. Jadi Coca-Cola jangan salah, karena waktu kita masuk pun Pak Budi paham sendiri bahwa dulu kan bottlingnya itu diserahkan kepada lokal ya. Ya. Nah, kemudian tahun 96 diambil alih kan oleh Coca Amatil. Ya. Itu juga tantangannya besar gitu. Ya. Pak Budi seru tuh, anak-anak pemilik aja diberhentiin sama beliau, saya geleng-geleng kepala aja. Buset dah gitu. Ya udah. Jadi itu jadi yang pertama yang saya perhatikan itu satu kompetensi. Ya memang nggak mudah buat mencari orang ya yang talent untuk potensinya juga tidak mudah, karena kita juga harus menentukan kriterianya dulu kan gitu. Betul. Kemudian juga ya banyak lah retain. Jadi orang setelah rekrut tuh harus diabanin sih gitu. Berarti kan di retain, kita udah dapat orang baik, terus di retain. Masuk ke work diversity. Ingat bahwa di satu kerja dimanapun Anda, itu yang salah satu itu relevan sampai sekarang, itu work diversity, karena itu kita kumpulan orang-orang yang berbeda karakter, apalagi sekarang gitu ya. Nah, kalau kembali ke sana, jadi memang itu kompetensi. Sehingga waktu itu kan Coca-Cola itu mengadakan yang namanya manajemen training. Nah, saya lama banget jadi kepala sekolah di situ. Jadi waktu itu kita untuk Pak Budi nih. Jadi kita ini memix ya. Gitu, jadi kita Cibitung. Jadi kita membangun yang namanya Coca-Cola University atau National Learning Center. Jadi di seluruh Indonesia orang bisa belajar tuh ya, tidur di situ, makan di situ gitu. Jadi gratisan karena internal. Itu juga itu salah satu menjawab tantangan. Jadi kita sebenarnya membangun 2 ya, artinya potensial internal kita develop, tapi kalau kurang kita harus mau tidak mau dari luar. Jadi memang ini sebuah kadang-kadang realitas yang sering terjadi gitu. Jadi selamanya kita ini mendapatkan key potensial orang itu dari internal. Oleh karena itu Coca-Cola memixkan dari dalam mana yang kita anggap. Nah, makanya dari 20 orang itu, tapi yang 20 orang ini fresh graduate betul gitu ya. Dia kita rekrut dari reputable university, saya nggak usah sebut lah gitu ya. Itu kita undang ya, dari 20 orang itu saya bagi misalnya 7 untuk marketing dan sales, 3 untuk production, 2 HRD, 2 accounting dan seterusnya. Nah, production itu berbagai background. Nah itu kita didik setahun lebih lah, setahun 2 bulan dengan kurikulum program yang sudah kita setting, tapi 70% di field ya, di operation, 30-40% di classroom. Nah itu juga itu salah satu cara bagaimana kita mau menggabungkan antara potensi dalam dan luar gitu. Itu menarik sekali sih saya ketika mengepalai. Joy. Kalau misalnya kan ini pengalaman Doi di Coca-Cola ya, apalagi yang misalnya di 3 serangkai di Solo ya, karena saya tahu waktu itu juga perjalanannya itu dari kalau nggak salah mungkin sekitar 200-300 M ya, mungkin omsetnya. Habis itu terakhir Doi keluar dari situ berapa? 1,7 triliun? Lebih ya. Jadi gini, kalau dari 6 perusahaan kemudian saya tambah 1, tapi yang 1 juga saya tutup karena tidak prospektif ya, yang retail buku itu. Jadi waktu saya masuk itu total general ya, kalau saya gabungkan gitu value revenue-nya itu kurang lebih nggak lebih dari 250 M lah gitu ya. Nah, terutama yang dari 250 M itu pun 150 adalah core business-nya, yaitu publishing company, Pak, buku sekolah SD sampai SMA. Kalau tadi saya ceritain TS itu distributornya, tadi kita pecah Pak antara publishing manufacture dengan
distribusinya gitu. Ya. Nah itu waktu saya tinggal satu per itu aja udah hampir 1 T waktu saya Itu pensiun yang dini core-nya aja. 2018, yang core-nya aja. Jadi sekitar 900-nya itu memang yang gede itu memang itu yang consumer good sama yang buku itu. Yang lainnya Oke. cuma 170 M setahun gitu. Nah, Ya. lalu apa sih yang saya lakukan gitu sebenarnya? Jadi ketika saya masuk, nah ini menarik ya, mungkin bisa teman-teman share aja nih. Betul. Waktu masuk itu saya dulu diajak Pak BMW, Pak. Senior kita juga. Nah, jadi apa namanya? Waktu saya masuk, saya dipertemukan dengan owner ya Ibu Siti Ya. Aminah, yang saya hormati banget. Itu waktu itu pesan beliau gini, Pak Dodi, saya tahu Pak Dodi ini profesional, ya. Ya. Tapi ada satu pesan saya yang harus Pak Dodi, atau ini sebuah permintaan dari saya lah, gitu beliau. Saya masih kata-katanya. Apa Betul. Bu, silahkan. Saya ini memang menggunakan profesional, tapi saya tidak mau budaya atau ini semuanya 100% profesional. Wah, maksudnya apa nih Bu? Menarik nih Bu. Ya maksudnya adalah Karena masih perusahaan keluarga ya. Ya, keluarga banget Pak. Jadi ibu beliau ini Pak Abdullah almarhum udah meninggal, waktu itu sudah tidak ada. Jadi hanya ibu sebagai presiden komisaris. Nah, ada 2 putra, 1 putri. Ya. Yang semuanya di komisaris waktu itu. Ya. Kemudian setelah menjelang saya selesai tugas, ada yang masuk gitu ya ke manajemen. Betul. Nah, jadi apa Bu maksud setengah profesional, setengah family gitu. Ya silakan kalau diatur ini, tapi tolong jangan kamu ditinggalkan. Waduh, ditinggalkan. Oh enggak lah Bu, emang mau kemana saya bilang. Nah pengertiannya gitu. Jadi ada filosofis di situ bahwa beliau tetap ingin terlibat, tapi tetap eksekutif silakan bekerja. Ya contoh kalau mesin, saya nggak akan beli sendiri Pak. Misalnya mesin Heidelberg ya dari Jerman, yang harga mesin-mesin gede itu, yang web itu kan nggak mungkin saya nyelonong beli mesin-mesin 12 miliar. Pasti saya ngomong ke keluarga. Nah jadi itu, jadi value-value yang ada di sana perlu ditolong jangan dirubah. Misalnya ada saya menghajikan setiap tahun 2 orang dari setiap unit bisnis Pak. Nah ini luar biasa. Wah itu mah nggak akan saya rubah Bu. Saya bilang bagus tuh. Jadi ya setiap tahun itu 2 orang diajukan, biasanya sih 4 orang. Tapi hak prerogatif itu Bu Siti Aminah, Preskom. Diajukan oleh masing-masing HR manager unit bisnis. Nah ibu yang punya hak prerogatif tuh yang berangkat ini. Gitu. Nah kalau suami istri diajak, kasih keringanan untuk suami atau istrinya yang ngikutin suaminya gitu. Nah itu jadi artinya, jadi Pak harus mengabungkan antara nilai profesional dengan bisnis. Oh baik Bu. Nah yang pertama saya lakukan yang menarik adalah saya melakukan transformasi sebenarnya, transformasi organisasi atau katakanlah change management ya. Jadi dari mulai sistem, kan yang saya lakukan dulu 2 analisa dulu kan, ada situasional waktu itu ketika datang ini gimana sih perusahaan gitu. Ada 2 hal yang saya lihat, satu business gap-nya apa, ini jangan lupa bujuk kayaknya nih. Yang kedua adalah capability gap. Apa itu business gap? Business gap itu menyangkut bisnis kekiniannya apa, ya kan? Kalau gampangnya ginilah, ingat playing field aja ke SBM. Nah, itu mungkin itu pertanyaan 1 sampai 5 atau sampai 4. Itu saya kan dulu ada SBM ya. Nah jadi itu yang harus lakukan. Kinerja keuangannya bagaimana. Yang kedua adalah capability. Jadi bicara orang-orang ini gimana, leadership-nya kayak apa. Singkat cerita ya sudah saya ketahui lah. Akhirnya kedua gap inilah bisnis gap dan capability ini kayak analisa. Secara perlahan kita buat program kerja ya pembaharuan sampai alhamdulillah jadi dari 350 M jadi hampir 2 T. Gitu ya. Jadi kalau dari tadi ceritanya kan dari sekitar 300 M misalnya kan bisa nanti terakhir doi sudah pensiun dari situ itu kan sekitar 1,79 T lah ya. Hampir 2 T. Nah, pada saat mentransformasi, melakukan perubahan itu, menurut Doi seberapa penting masalah HRD atau human atau organisasi people-nya itu? Seberapa penting dalam sukses atau tidaknya? Wah, kalau saya waktu kondisi sana, mungkin kalau saya berani bilang mengatakan 80% masalah SDM. Kenapa saya katakan? Di sana sih sudah ada pola-pola bisnisnya ya kayak distribusi gitu. Cuma memang saya rubah waktu itu kan dengan inspirasi saya karena pernah di Coca-Cola juga gitu. Jadi itu masalah SDM Pak. Jadi bayangin saya kan ngerekrut dari luar juga Pak yang untuk managing director TSI itu ya distribusi itu.
Ya. Reportnya ke saya tiap minggu, dia buat laporan, meeting Ya. kita gitu. Nah, itu saya pernah mengoplos karyawan sales rep ya, kita sebut salesman itu yang untuk diisi buku. Itu dari Ya. 900 mungkin ada kali 400 350 orang saya oplos, bener Pak, serius nih. Ya. Ya. Kenapa? Kompetensi. Saya bilang, ya maaf gitu, kalau sekarang udah nggak ada lagi. Waktu saya meeting pertama kali di Solo, saya panggil cabang Solo misalnya, Ya. itu ada yang datang pakai kupluk. Sorry, Ya. udah Betul. jepit. Siapa HR manajer? Saya bilang, yuk, tuh yang pakai itu pecat hari ini juga, saya bilang. Sok punten, Ya. maaf sudah. Berhentiin juga hari ini juga, saya bilang. Saya ngomong lagi tuh, ini bukan soal sadis enggak sih, saya bilang, tapi memang kalau saya, itu bahasa saya ke si HR manager, saya nggak di depan forum maksud saya gitu. Kalau di Ya. depan forum saya enggak lah, tapi di depan HR manager itu nggak bisa saya bilang. Ada salesman seperti itu. Nah, artinya, itu tuh, jadi kalau kembali pertanyaan itu SDM Pak, sehingga memang yang saya lakukan adalah, betul-betul saya mana yang saya dianggap nggak mampu gitu ya. Karena kenapa saya masuk ke Tiga Serang Internasional namanya ya, yang disebut situ. Ya. Karena itu yang ujung tombak, yang jual buku-buku PT Tiga Serang Pustaka Mandiri Publishing gitu ya. Ya. Nah, itu saya singkat juga, saya muter tuh Pak dari mana ngasih ajaran salesmanship, kemudian supervisor effectiveness gitu kan. Sampai si managing director TS-nya sampai canda guru gini. Baru saya lihat ya diputus CEO ngajarin salesmanship. Yang saya tahu yang ngajarin itu adalah training manajernya Tok. Tenang Pak Ben, namanya Pak Ben Dehan. Ya. Nggak apa-apa Ben, nggak masalah saya bilang. Nah, jadi kalau di seberapa penting itu juga SDM yang banyak hal yang saya lakukan. Jadi memang itu sama kayak di Coca-Cola. Saya juga mau mix di sana. Jadi dulu saya pernah manggil anak IT dari mana, dari luar gitu ya. Nah, ITB masuk gitu. Tapi yang dalam juga saya kembangin tuh sama gitu. Jadi sekarang contoh gini, ada hal lucu kecil Pak. Dulu kan itu 4 lantai tuh, gedung tuh gede itu di belakang pabrik gitu kan. Ya. Itu ketika masuk itu saya sepi hening Pak di kantor tuh. Sekarang saya tinggal udah cekikikan Pak. Ketawa ngakak di ruangan mana gitu kan. Saya kasih virus tuh. Pak, udah bisa ketawa gitu. Orang Solo kan kalem-kalem Pak. Jadi saya bawa virus dari Jakarta gitu. Udah cekikikan gitu. Jadi itu Pak, penting banget. Jadi memang SDM masalahnya waktu itu. Nah, ini kan teman-teman ini kan tidak semuanya perusahaannya besar-besar ya. Mungkin mayoritas itu perusahaan-perusahaan kecil ya. Banyak sekali teman-teman ini yang punya persoalan. Saya yakin ya, mungkin teman-teman yang pemirsa yang nonton hari ini, sore ini ya. Saya mungkin bisa bertaruh, mungkin 80% teman-teman yang punya bisnis sekarang ini pasti punya masalah SDM-nya. Acung tangan deh, kalau enggak ya. Saya yakin iya ya, coba acung tangan atau jempolnya ya. Nah, gimana itu caranya itu? Jadi mungkin ada pertanyaan ini dulu dari AHA ya, hebat ya. Bang Dodi, bagaimana model atau contoh pertanyaan untuk deteksi ketindak personal saat wawancara? Ini sudah teknis ini. Teknisnya bagaimana menentukan ini orang ini tepat nih dan bukan tipe kutil loncat gitu. Ya. Nah, baik, singkat aja. Ini 2 hari workshop saya buat jadi 10 menit Pak. Iya. 5 menit doi. Ya, jadi soalnya gini, waktu kita nggak sama. Jadi sebenarnya prinsip yang nama human capital, organization development akan sama aja. Prinsip dulu ya, mau perusahaan besar, menang kecil. Nah, tinggal mungkin dari segi faktor urgensinya aja gitu. Ya mungkin kalau perusahaan kayak ya Budi kemarin ngajak saya membangun HR A sampai Z di Agrainisia Raya Group misalnya kan. Nah, jadi untuk perusahaan menengah ke bawah dan seterusnya itu menurut saya tidak perlu dulu menerapkan A sampai Z HR, nggak perlu menurut saya. Jadi cari urgensinya di mana, apakah persoalan di rekrutmen, apa persoalan di penggajian, apa persoalan di salary structure yang mungkin belum jelas, atau job evaluation, job gradingnya belum jelas, kan itu ya. Nah, itu tinggal dicari aja. Makanya kita juga kan, contohnya waktu di Agrainisia dan di Tiga Serang Group, saya selalu membuat yang namanya HR audit dulu. Ya, jadi HR audit kita punya tool gitu untuk menentukan, oh tenang, ini kalau Agrainisia memang harus semua ya, visinya udah lebih jauh. Tapi untuk di luar itu, sih menurut saya kita lihat aja mana faktor di HR ini yang penting dan ini akan mendorong bisnis gitu loh. Nah, artinya, makanya saya katakan di awal, bahwa saya orang HR, tapi karena saya pernah jadi CEO, saya pernah jadi orang sales, jadi kayak juga gitu, saya punya pengalaman, jadi alhamdulillah,
Ya. Makanya saya pernah diposting di IG kan saya bilang every manager director itu adalah HR director. Ya. Nanti saya jelaskan. Nah, jadi kembali ke situ Pak. Jadi apa tadi interview ya. Nah, jadi ini yang betul. Selalu tantangan orang merekrut itu selalu salah rekrut. Kenapa? Ya. Karena toolnya. Ya, Alatnya. karena toolnya. Ya, jadi toolnya. Jadi yang harus dikembangkan adalah dasar dari kita bertanya kepada si kandidat adalah harus kompetensi. Ya. Bukan Kita ngalor nyari ngidul ya. orang misalnya kita mau cari sales manager lah yang sering banyak dicari gitu kan. Ya. Kita harus tahu dulu di dalam ini sebenarnya seorang sales manager itu di samping punya, kalau teman-teman buat job desk jago lah kayaknya. Tapi kalau ditanya misalnya seorang sales manager apa sih kompetensi yang akan bisa mendorong bahwa dia itu akan bisa mencapai selalu target yang ditetapkan. Ya, jadi ada dua kompetensi yang bisa singkatnya lah. Satu general kompetensi ya atau soft kompetensi, kayaknya leadership. Nah, Pak Budi sering tuh ngajarin di CEO development, kemudian planning organizing, ya kan, analisa capability. Nah, ada juga yang namanya technical skill. Yang pasti itu harus ada yang namanya sales ability. Seorang sales manager itu, nah, di setiap kompetensi itu harus dipecah. Kita harus tahu sales ability definisinya apa. Apa yang dimaksud dengan sales ability? Itu terjelaskan bahwa sales ability adalah kemampuan persuasif si orang manajer ini untuk meyakinkan, untuk mempengaruhi, untuk influencing misalnya si customer atau siapa. Itu definisi misalnya. Nah, dari definisi itu, kemudian kita jabarkan ke dalam yang namanya key action. Jadi setiap kompetensi itu selalu ada key action-nya. Key action adalah tindakan-tindakan utama, namanya key ya. Tindakan utama yang harus dilakukan kalau dianggap dia memenuhi sebagai ability kompetensi. Nah, ini minimal 3 ini dia harus ada tuh. Apa contoh? Itu tadi persuasiveness. Iya kan? Ya. Influencing, meyakinkan orang. Nah, sebenarnya pertanyaan itu hampir diambil dari sini nih, dari key action ini. Jadi pertanyaan interview itu harus ada dasarnya toh. Jadi bukan hanya sekedar bertanya kan gitu. Bukan tanya. Kadang-kadang kalau saya sering pengalaman gini, apalagi maaf ya kalau ini wanita cantik gitu, udah kemana-mana tuh. Ceritanya 2 jam, tapi pertanyaannya invalid, ilegal kalau di Amerika Serikat ya. Udah berkeluarga, punya saudara berapa, itu kalau ditanya gitu ya. Nah, jadi itu banyak yang kualitatif, banyak sih kendalanya. Tapi intinya itu balik lagi. Jadi pertanyaan itu didasarkan kompetensi, perilaku kompetensi itu sales. Jadi ketika ditanya gini, Anda kan, ya kan kita misalnya berhadapan dengan calon sales manager. Ya. Kita tinggal bilang gini, misalnya key action salah satu sales ability adalah achievement oriented misalnya kan. Ya. Tinggal gini, oke, Mas, atau apa, Pak, misalnya, Mbak, coba ceritakan ke saya pengalaman Anda, kan misalkan Anda sudah bank CV kan, dia pernah jadi sales manager di sebuah perusahaan, apapun perusahaannya gitu. Cerita ke saya satu pengalaman Anda di mana Anda mencapai sales yang terbaik. Contoh 2 atau 3 terserah. Nah, dia cerita tuh. Ya. Ini terlalu teknis, tidak akan terjadi. Nah, nanti kita tuh sebenarnya mengambil taking note itu dari apa yang dia omongkan. Nah, ada tool, tool, dia nggak bisa bohong. Dan satu hal prinsip dalam itu adalah yang dicari adalah past experience, bukan future tense. Maksud saya gini. Betul. Jadi memang kita gali itu what have done buat dia gitu. Ya, apa yang sudah dia lakukan ya. Kan latah ya. Pertanyaan gini, pengen gagas sih sebenarnya. Oke, kalau Anda di sini apa yang akan Anda lakukan? Itu dalam prinsip interview itu nonsense. Oh, nggak boleh itu. Sesuatu yang nggak pernah terjadi. Mereka bisa ngarang-ngarang teori semua itu. Oh, semuanya bagus-bagus itu. Menurut Alvin Toffler ya begini gitu misalnya. Betul. Jadi menurut saya itu tadi yang kita cari adalah what have done, apa yang pernah dia lakukan. Ya, mungkin ada bertanya, wah Pak Deddy ini gimana nanti ngomong nggak bisa. Ya, kebetulan saya juga expert dan suka delivery workshop, itu saya selalu bilang gitu loh bahwa jangan pernah nanya akan, yang kita kejar adalah apa yang sudah dilakukan. Nanti ketahuan, dia pernah menjual saya bagus. Kadang-kadang saya juga balik, apa kegagalan Anda yang pernah lakukan. Nah, saya kejar tadi penyebabnya, apa yang lu lakukan, perencanaannya bagaimana, apa yang Anda lakukan, itu seputar itu aja. Jadi memang itu teman-teman, ini memang panjang, tapi memang intinya itu kompetensi. Ini menarik sekali ya. Menarik sekali kalau menurut saya sih, banyak sekali kan
kalau kita lihat dari sisi persoalan, ya saya udah bergaul dengan 10 tahun ini mungkin Ya, hampir 10.000 sampai 12.000 ya para entrepreneurs yang masih kecil ke bawah ya. Dan kalau kita tanya mereka ya digali baru keluar itu, oh ya SDM ujung-ujungnya. Walaupun di awal-awal mungkin modal. Nah, nanti ya, keluar SDM ya. Nah, yang menarik bagi saya sih mungkin apa ya, tadi itu kan Doi mengatakan kadang-kadang kan kita perusahaan kecil ini kan nggak mungkin melakukan semua yang ya, mungkin betul. kita lakukan di perusahaan-perusahaan besar ya. Ya, Nah, sarannya Doi kan tadi itu coba dipilah-pilah yang mana yang betul-betul urgent, yang kritikal ya, sekarang ini, apalagi kalau itu bisa membantu misalnya pencapaian omset kita lebih baik. Mungkin itu yang lebih ini ya, lebih didahulukan ya. ya, Nah, betul. tapi salah satunya yang saya lihat ya, kalau kita tadi bicara, kalau kita perusahaan, maka salah satu sumber daya utamanya perusahaan itu pasti orangnya kan ya. Makanya di dalam Smart Ya, Business betul. Map itu kita di ujung itu di pertanyaan nomor 12 kan yang Terakhir, kita ya karena itu ya, I build your dream. itu jadi itu yang akan istilahnya itu nggak ada gunanya yang lain kita perbaiki kalau orangnya tidak bisa mengeksekusi. Ya, nggak Betul kompeten, kan? ya, betul. Nah, tapi kan salah satunya adalah inputnya kan, bahan bakunya. Bahan baku Betul, organisasi itu adalah betul, orangnya. Romat. Ya. Nah, raw Betul. materialnya, orangnya. Berarti kualitas orangnya harus bagus, kan ya? Karena kalau Betul. enggak, Ya, ya mau di training, mau di apapun juga proses kayak pabrik lah. Kalau pabrik itu bahan bakunya aja udah busuk gitu. Mau diolah pakai teknologi paling modern pun keluarnya mungkin juga busuk juga ya, mungkin. ya. Nah, interview ini kan salah satu toolsnya ya, tools yang bisa Cara, kita pakai. betul. Nah, Ya, nanti mungkin karena waktu kita juga nggak banyak, Doi. Tapi boleh nggak ya, nantinya misalnya kita cari, kalau teman-teman setuju ya, ini ya, kalau teman-teman setuju, saya undang mungkin Pak Doi live ya Instagram, khusus membahas khusus. ya sebetulnya Ya, tips-tipsnya dulu lah. Ya, boleh, saya yakin nantinya kalau mau boleh, belajar lebih boleh, dalam boleh. pasti ada Dengan ya. senang hati, ya, Tips-tipsnya karena kan nggak cukup waktu kita bicara. Tapi ini menarik karena mungkin ini tools yang paling murah ya, yang bisa dan ya. mungkin yang paling banyak dipakai oleh teman-teman yang usahanya masih kecil kan gitu. Kira-kira mau nggak Doi? Betul. Kita bahas itu nanti kita cari waktu Insya Allah, Pak. gitu. Insya Allah, ya. Karena Ah, gitu, jadi memang interview itu kayak pintu gerbang, teman-teman ya. ya Jadi semacam gateway di mana kalau dia lewat gerbang selamat, maksudnya interviewnya benar, seleksinya benar, aman tuh insya Allah. Tapi kalau dia melewat gate ini dengan ketidakpastian karena kita tidak siap dengan tool atau apa yang ketika interview, yang betul akan kita dapat memang bukan apa yang kita cari. Karena memang dari betul awal basic pertanyaan kita udah keliru. Apa yang mau betul kita cari tidak di range lebih baik gitu ya, baik gitu. betul. Jadi itu yang penting. Jadi memang Ya, apa kalau namanya? kita waktu dulu di perusahaan-perusahaan besar, banyak tools lain yang kita gunakan untuk menyaring Ya, kualitas dari betul, SDM yang kita ambil kan. betul, Tapi teman-teman ini kan nggak ya, banyak ya. Nah, jadi yang paling betul. murah tentunya interview selain dari Interview, CV-nya, data-datanya dan betul. segala macam. Jadi ini menarik menurut saya yang mungkin teman-teman kayaknya sudah bilang semua setuju, sepakat gitu ya. Siap. Jadi nanti kita Siap, coba siap. Ya, cari waktu untuk live Instagram dengan bisnis ID ya, dengan topiknya sendiri ya. Nah, kemudian juga tentunya bisa juga di bisnis forum ya, yang sekali seminggu itu ya, nanti bisa. Tapi nanti kita lihat lah yang mana yang paling bagus. ya, Tapi mungkin konklusinya begini, Doi, Pak, sore ini. Jadi ya, pertama-tama teman-teman bahwa di dalam bisnis, dalam kita sebagai entrepreneur maupun pebisnis pengusaha, ya banyak faktor yang harus kita pertimbangkan untuk membuat bisnis kita ya, berkembang, ya, kemudian scale up, ya. Nah, oleh karena itu, tentunya kita harus membagi ya pemikiran kita bagaimana membenahi ya bisnis kita itu dari semua aspek, walaupun tentunya pasti harus ada prioritas-prioritasnya. Nah, ya, salah satu yang banyak sekali yang saya temui selama 10 tahun setelah saya pensiun, ya ketemu sama teman-teman ini, itu adalah mengenai SDM. Nah, makanya di Business ID ini kita sudah melihat bahwa partner-partner ekspor yang kita undang nantinya menjadi expertnya di bidang people, pengembangan orang, SDM, human capital, apapun namanya itu, ya, seperti Pak Dodi sekarang nih, ya, sebagai partner ekspornya Business ID.
yang nanti bisa kita terus-menerus kita coba share ya, pengetahuan-pengetahuan, tools, alat-alat apa yang bisa teman-teman gunakan ya untuk bisa mengembangkan dengan biaya yang tidak terlalu mahal tentunya. Dan investasi di orang itu menurut saya adalah salah satu investasi yang terbaik ya yang pernah saya lakukan. Makanya di dalam pembicaraan saya dengan Pak Baskoro Hadi kemarin itu mengenai bisnis turnaround, itu selalu yang pertama sekali kita lakukan, Doi tahulah. Kalau saya pindah tempat, apa yang saya lakukan duluan, Doi? Dulu. Yang saya perbaiki apa ya duluan? Cari Superman Pak, kayak DC gitu kan. Ya, Marvel. Kayak gitu. Marvel. Jadi kemanapun, Dodi tahu lah. Aja dicari gitu. Betul, 10 tahun. Sih, 10 tahun kita bersama, ya. Dan Doi tahu, kemanapun saya pergi, yang pertama sekali saya benahi, yang lain saya nggak peduli. Tapi yang pertama sekali, siapa pemimpinnya, siapa direksinya, siapa manajemennya, ya. Karena kalau itu nggak dibenahi, mau pakai mesin baru, kayak mau ditambah inject capital, kayak mau tambah uang, kayak segala macam, akhirnya juga nggak seberapa. Nah, inilah mungkin teman-teman juga, walaupun dalam situasi kita masih perusahaan kecil atau menengah, ya, jangan lupa bahwa salah satu aset yang terpenting itu adalah people, orang kita. Ya, jadi kita perlu menjaga dan juga tentunya membuat dia seproduktif mungkin dan juga sebaik mungkin. Jadi saya rasa, Doi, mungkin sore ini kita selesaikan di sini, tapi janjinya Pak Dodi Nurzani mau nanti live Instagram kembali. Dan teman-teman siap-siap ya, jangan lupa follow Instagramnya Pak Dodi Nurzani ya, banyak juga nantinya pelajaran-pelajaran yang bisa didapatkan di sini. Walaupun selama ini belum begitu aktif, kemarin itu saya bilang saya minta aktifkan, Doi aktifkan, share ilmu itu, bagi ilmu itu ya dengan teman-teman semuanya. Kan siapa balapan Pak dengan tugasnya sekarang. Betul. Nggak apa-apa. Sekali sehari aja upload nggak apa-apa. Oke. Alright, teman-teman semuanya. Nanti kenceng. Nah, teman-teman semuanya terima kasih sudah hadir ya. Nah, jangan lupa nanti malam pun saya ada ya live ya dengan John Allen ya. Kemudian besok dengan ex R&D Director Unilever dan Danone Pak Edi Kemenadi ya yang akan kita perkenalkan sebagai partner ekspor berikutnya dari Business ID khusus untuk product development dan business development. Sekian saja ya, terima kasih semuanya perkenalan dengan Pak Dodi Nurzani. Salam untuk Ineke dan juga anak-anak semuanya, Doi ya. Ya, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.